Kurang dari 1 jam saudara jelang penerapan rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang Jakarta, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Asri Kurnawan serta juru kamera Andini Anissa serta ada juru kamera sekaligus pilot drone dari Kompas TV yaitu Bodia Vimala dan juga Denny Yosua. Saudara Asri, sore ini jelang kurang dari 1 jam nanti akan ada penerapan rekayasa lalu lintas di TB Simatupang. Kondisinya seperti apa dan betul Gubernur Jakarta Pramono Anung akan meninjau langsung? Iya, ya, Sir, pantauan terkini kondisi lalu lintas di kawasan TB Simatupang, khususnya di titik saya melaporkan dekat MRT Fatmawati, sudah cukup padat oleh kendaraan karena mengingat saat ini sudah kurang dari 1 jam lagi menuju penerapan ataupun juga menuju peak hour atau jam sibuk di mana orang-orang pada umumnya ini melakukan perjalanan pulang kerja begitu. Dan sampai saat ini kami pantau sudah ada mulai penyendatan atau kendaraan ini sudah mulai berhenti karena kalau kita lihat dan juga ditunjukkan secara visual oleh pantauan udara dari juru kamera Kompas TV sekaligus pilot drone Denny Yosua dan Bodia Vimala bahwa kalau di kawasan dekat MRT Fatmawati ini ada penyempitan jalur atau pengurangan kapasitas jalan. Pertama memang karena ada proyek ataupun juga proyek galian yang ini masih belum usai dan ini menyebabkan atau ditengarai menjadi penyebab terjadinya kemacetan. Selain itu juga volume kendaraan yang terus meningkat apalagi di peak hour di jam-jam sibuk khususnya seperti sore hari saat ini. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Pemprov DKI Jakarta sekaligus Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang perlu dipahami oleh Anda pengendara ataupun juga pengguna jalan di kawasan TB Simatupang, ada 2 rekayasa lalu lintas. Pertama ini ada penutupan akses ataupun juga penutupan putar balik begitu. Dan yang kedua ada penambahan kapasitas jalan. Bicara soal penambahan kapasitas jalan, ini ada tambahan 1 jalur di jalur paling kiri di tol Fatmawati 2 yang difungsikan untuk dalam catatan untuk kendaraan roda 4 saja dan ini difungsikan secara gratis atau tanpa biaya. Ini dilakukan dari gerbang tol Fatmawati 2 sampai dengan off-ramp tol Lebak Bulus begitu. Ini digunakan atau diakomodir untuk kemudian bisa mengurai kemacetan. Dan terkait dengan penutupan akses putar balik ada 2 titik. Yang pertama ini akses dari lajur kiri ke kanan sebelum Point Square ditutup saudara. Dan pengendara yang biasa berputar di U-turn Lebak Bulus dialihkan ke U-turn Ciputat Raya atau di dekat FedEx. Titik kedua ini di putaran balik barat sebelum simpang Fatmawati juga ditutup. Arus dialihkan melalui U-turn Antasari. Jadi itu 2 titik yang perlu diketahui dan dipahami oleh para pengendara yang melewati kawasan TB Simatupang. Nah, kemudian ada beberapa rute alternatif juga yang bisa dilintasi oleh para pengemudi. Di antaranya pengendara dari off-ramp Lebak Bulus menuju arah timur Fatmawati bisa melalui jalan RA Kartini dan berputar di U-turn Lebak Bulus. Kemudian di arah timur Pondok Labu, Cipete, Fatmawati juga tetap bisa berputar di U-turn Lebak Bulus. Kemudian kendaraan dari jalan Adi Aksa menuju timur dialihkan ke U-turn Ciputat Raya. Selanjutnya arah barat dari Lebak Bulus atau Pondok Indah yang ingin berputar ini bisa menggunakan di U-turn Antasari dan terakhir pengendara dari arah utara Jalan Pangeran Antasari dan dari arah timur Cilandak atau Kampung Rambutan menuju Pondok Labu disarankan untuk memanfaatkan tol Desari off-ramp Andara, kemudian Jalan Andara Raya, Jalan Marga Satwa dan Jalan Pondok Labu Raya. Selain itu tadi yang sempat Anda tanyakan juga apakah benar ada Gubernur Jakarta Pramono Anung yang akan meninjau langsung. Betul, dikonfirmasi akan tiba meninjau pada pukul 16.15, artinya kurang dari 3 menit lagi Gubernur Jakarta akan meninjau langsung bagaimana penerapan perdana simulasi rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang yang dilakukan atau dilangsungkan demi mengurai kemacetan yang selama ini menjadi masalah yang belum terselesaikan. Apalagi ditambah ada proyek galian yang tidak kunjung usai. Nah, nantinya tentu saja dari apa yang dipantau oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung tidak menutup kemungkinan apakah simulasi ini akan ada langkah improvisasi, misalnya ini tidak hanya diterapkan di jam pulang kerja tapi juga di jam berangkat kerja atau di pagi hari, karena berdasarkan keterangan para pengguna jalan yang biasa melintasi atau menggunakan jalan TB Simatupang, tentu saja di pagi juga ini menjadi titik ataupun juga jam kemacetan, tidak hanya di sore hari saja. Selain itu yang perlu juga diperhatikan khususnya oleh Pemprov DKI Jakarta, alangkah lebih baiknya apabila informasi dan juga sosialisasi tidak hanya disebarkan melalui media sosial saja, melalui Dinas Perhubungan ataupun juga melalui Pemprov DKI Jakarta, tapi juga ada rambu atau spanduk yang menunjukkan atau menjadi aba-aba bagi para pengendara atau pengemudi bahwa
ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan. Sebetulnya tadi kami melihat salah satu spanduk, tapi dirasa atau kami pahami kurang begitu besar, sehingga juga kami menyarankan untuk tetap memasangnya di jalan sebelum di jalur TBS Simatupang atau di dekat MRT Fatmawati. Sementara demikian, kembali ke Anda Yasir di studio. Terima kasih Asri Gunawan atas informasinya. Nanti kita akan pantau lagi ya bersama Anda dan juga tim liputan di sana pada saat penerapan rekayasa lalu lintas pada pukul 5 sore nanti.